Lo tim daging kambing atau daging sapi? Apalagi pas Idul Adha, ya kan? Dari pagi sampai malam, undangan makan daging numpuk kayak utang THR. Tongseng, gulai, sate, rendang, semuanya ready stock. Tapi tunggu dulu, mana sih yang sebenarnya lebih tinggi kolesterolnya? Kambing yang sering disalahin, atau sapi yang diam-diam nyimpen lemak lebih banyak? Langsung kita bandingin datanya. Dalam 85 gram daging kambing, kolesterolnya sekitar 64 mg, sedangkan daging sapi, di ukuran yang sama, bisa nyampe 73 mg. Artinya, daging kambing ternyata lebih rendah kolesterolnya dibanding sapi. Yap, gue ulangi, lebih rendah. Tapi kenapa kambing sering dikambing hitamkan? Karena abis makan kambing, banyak orang ngeluh pusing, jantung deg-degan, atau ngerasa kayak abis lari keliling stadion. Padahal itu bukan karena kambingnya doang. Bro, kita harus adil ya. Yang bikin masalah itu bisa jadi cara masaknya, bukan dagingnya. Sate kambing yang gosong, gulai kambing pakai santan sekolam, terus makan bareng nasi padang dan kerupuk kulit. Ya jelas kolesterol lo bukan naik, tapi naik-naik haji tanpa visa. Beda cerita kalau lo masak daging kambing dengan cara yang sehat. Direbus, dipanggang, pakai rempah tanpa santan. Itu malah bisa jadi sumber protein dan zat besi yang bagus. Apalagi kambing juga lebih banyak kandungan zinc dan zat besi. Cocok buat lo yang gampang ngedrop, anemia, atau yang hobinya rebahan tapi ngaku burnout. Nah, sekarang kita bahas si sapi. Daging sapi emang punya PR sendiri, apalagi bagian-bagian berlemak kayak brisket, iga, atau T-bone steak. Itu surganya lemak jenuh. Kalau lo punya kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, atau genetik jantung sensi, sapi bisa jadi musuh dalam selimut. Tapi ya balik lagi, sapi juga banyak manfaatnya, kandungan proteinnya tinggi. Dan kalau lo pilih bagian yang lean kayak sirloin tanpa lemak, itu juga aman-aman aja. Tinggal pinter milih dan pinter ngatur porsi. Sekarang coba lo pikirin, lo habis makan daging sapi dan kambing, habis itu ngopi, ngerokok, terus tidur siang, terus lo salahin kambing gara-gara pusing. Itu mah bukan kambingnya yang salah. Itu gaya hidup lo yang ngaco. Dan ngomongin soal Idul Adha, momen ini tuh bukan cuma soal potong kambing dan pesta makan. Ini juga momen buat refleksi, termasuk soal gimana kita menjaga kesehatan. Jangan sampai niat berkurban, tapi malah lo yang jadi korban lemak jenuh. Jadi, tips dari gue nih ya, pilih bagian daging yang lebih sedikit lemaknya, masak tanpa santan berlebihan, batasi porsi, jangan kalap karena mumpung gratis. Imbangi dengan sayur dan minum air putih. Dan yang paling penting, gerak, bro. Jangan cuma makan terus scroll TikTok sampai ketiduran. Kesimpulannya, kambing, kolesterolnya lebih rendah dari sapi, asal dimasak dengan cara yang sehat. Sapi, tinggi lemak dan kolesterol. Tapi kalau pilih bagian lean dan ngatur porsi, masih aman. Lo harus pinter-pinter ngatur pola makan biar Idul Adha lo penuh berkah, bukan penuh tagihan rumah sakit. Jadi buat lo yang galau, makan kambing takut kolesterol, makan sapi takut gendut. Tenang, semua bisa dinikmati asal tahu batas. Karena pada akhirnya, Idul Adha bukan cuma soal daging, tapi soal bijak dalam menikmati rezeki. Kalau lo setuju, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Tulis di kolom komentar, lo tim kambing, tim sapi, atau tim tahu tempe aja?